Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita, NIM 2027092 dari kelas 2B Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang prosedur cara transfusi darah. Transfusi darah merupakan darah yang ditransfer dari pendonor yang darahnya sesuai dan diberikan kepada pasien ataupun orang yang membutuhkan. Transfusi darah ini dibutuhkan terutama untuk program terapi yang biasanya pasien dengan anemia ataupun kelainan darah. Seperti thalassemia itu juga membutuhkan tambahan ataupun transfusi darah. Kemudian pada pasien yang banyak kehilangan darah seperti habis operasi besar, kecelakaan, ataupun yang lainnya. Yang jelas pasien sangat membutuhkan darah. Dan kemudian ada beberapa hal yang mesti harus diperhatikan. Transfusi darah juga ada berbagai segi yang berbeda. Untuk transfusi darah akan kita lihat, ini namanya set transfusi darah. Kemudian ada produk darah yang kita dapat dari bank ataupun palang merah. Yang biasanya sudah berisi tentang data identitas sama pasien yang harus kita cek kembali. Kemudian golongan darah FH-nya, rekam medisnya, ini harus sesuai dengan identitas yang klien miliki. Jangan sampai salah, karena ada beberapa masalah juga pada saat pemberian transfusi darah, yaitu reaksi transfusi darah seperti gatal, demam, bahkan pasien mengalami shock, bahkan ada juga yang mengalami kematian. Jadi perlu pengawasan yang ketat kita lakukan transfusi darah ini. Sebelum transfusi darah, alangkah baiknya pasien diberikan infus NaCl. Alangkah baiknya pasien diberikan infus NaCl atau natrium klorida. Nah, natrium klorida ini biasanya diberikan sebelum transfusi darah karena cairan ini yang mendekati fisiologi cairan dalam tubuh manusia. Dan supaya dari garam ini juga mengurangi resiko terjadinya pembekuan darah pada akses vena sebelumnya pemasangan transfusi. Ada beberapa anjuran bawaannya. Isarasam dan dexamethasone biasanya diberikan atau dipersiapkan sebelum transfusi darah untuk mencegah masalah sumbatan atau emboli pada saat pemasangan transfusi. Kita gunakan. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan handscreen bersih. Kemudian kita coba untuk melakukan fase interaksi kepada pasien sebelum melakukan transfusi darah. Selamat siang Pak Fi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Saya di sini perawat Yunita. Saya ditugaskan oleh dokter untuk melakukan prosedur pemasangan transfusi darah. Dari catatan medis yang kita dapat, ini HB-nya drop ya Pak. Jadinya Bapak perlu tambahan supaya nanti kondisinya lebih membaik lagi, karena kemarin habis operasi ternyata kondisinya masih pucat dan butuh tambahan darah lagi. Apakah Bapak bersedia Pak? Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kita memakai handscreen yang bersih ya. Sebelum itu kita pastikan dulu bahwa kantung darahnya ini tidak panas ataupun tidak terlalu dingin ya.
Dan pastikan kalau identitas pasien sesuai dengan yang tertera di sini, kemudian golongan darahnya, kemudian data identitas yang dibutuhkan ini harus benar-benar sesuai dengan yang klien kita miliki. Kemudian ada beberapa hal bahwasannya kita harus periksa dari kondisi tanda-tanda vital pasien, kondisi status jantung pasien, paruh, dan kondisi suhu tubuh pasien, semuanya harus stabil. Kita harus pastikan juga pada saat pengamatan transfusi darah selama 10-15 menit. Pertama harus benar-benar diperhatikan, kemudian kita juga cek juga apakah ada gumpalan ataupun terjadi perubahan warna pada transfusi yang kita lakukan ini. Harus sesuai kita antisipasi untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan. Setelah transfusi ini sedang kita atur, setelah itu kita lakukan observasi dan pengamatannya selama prosedur ini berjalan. Apabila muncul seperti tanda-tanda bentol-bentol, kemerahan, harus cepat kita hentikan dan kita laporkan kepada dokter penanggung jawabnya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.